Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal SNBT UTBK tahun 2024 seleksi ujian nasional berdasarkan tes atau ujian tulis berbasis komputer dengan topik penalaran kuantitatif, soal part 1 atau bagian pertama. Berapakah bilangan bulat terkecil yang merupakan penjumlahan dari 3 bilangan prima yang berbeda dan masing-masing besarnya lebih dari 10? Lebih dari 10. A33, B35, C37, D41, dan E43. Kita jawab. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang tidak hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau bilangan prima yang lebih dari 10 itu adalah 11, karena 11 tidak bisa bagi 2, bilangan 3 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan bagi 11. 13 juga hanya bisa dibagi 13 dan bilangan 1. Maksudnya di sini bagi itu adalah hasilnya bulat ya, bukan memakai desimal atau pecahan. Kemudian 17. Nah, 17 itu juga tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan 17 dan bilangan 1. Sehingga dengan mudah kita langsung bisa menjumlahkannya. Jumlah 3 bilangan prima terkecil itu 11 tambah 13 tambah 17. Itu hasilnya adalah 41. Maka yang jawabannya benar adalah D41. Kemudian yang kedua, adik membeli susu yang dapat bertahan selama 3 hari dalam suhu ruang. Jika susu tersebut sudah tersimpan selama 1 hari 17 jam, berapakah sisa waktu susu tersebut dapat bertahan? A. 1 hari 17 jam, B. 1 hari 7 jam, C. 1 hari semalam, D. 25 jam, dan E. 24 jam, 20 jam. Kita jawab. 1 hari itu sama dengan 24 jam. Itu sudah jelas ya. Kemudian 3 hari itu berarti 3 kali 1 hari atau 3 kali 24, 1 sama dengan 72 jam. Susu telah tersimpan selama 1 hari 17 jam. Artinya susu sudah tersimpan 24 kali 1 hari itu adalah 24 jam, ditambah 17 berarti sudah tersimpan selama 41 jam. Sisa waktu yang susu bertahan adalah 72 jam, yang ini 3 hari dikurang 41 jam itu sama dengan 31 jam. Atau kita bisa tulis menjadi 24 tambah 7 ya. Berarti 31 24 tambah 7. 24 itu sama dengan 1 hari, maka sisanya adalah 7 jam. Maka dikatakan di sini 1 hari 7 jam. Jadi jawabannya adalah bahagian B. Selanjutnya, nomor yang ketiga. Diketahui jarak kota A dan kota B pada peta adalah 32 cm. Jika skala pada peta adalah 2 berbanding 100.000, maka berapa kilometer jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut? A. 12 km, B 14 km, C 16 km, D 20 km, dan E 22 km. Kita jawab. Skala pada peta adalah 2 berbanding 100.000. Artinya setiap 2 cm di peta maka jaraknya adalah 100.000. Atau bisa dikatakan 1 cm itu 50.000 ya. Nah, jadi jaraknya itu di peta itu adalah 30 cm, maka untuk melihat jarak yang berbanding dengan 100.000 itu kita bagi 2, karena di sini 2 ya, maka 30-nya kita bagi 2. Hasilnya adalah 16. Sehingga jadi jaraknya 16 kali 100.000 atau 1.600 cm. Jadi 16 dari 32 cm kita bagi, karena di sini adalah 2 di depannya, berarti kita bagi 2, 32-nya menjadi 16. Sehingga jadinya 16 dikali 100.000 ya. Itu sama dengan 1.600.000 cm. Kemudian 1 km itu adalah 100.000 cm. Sehingga jadi jarak sebenarnya itu 1.600.000 itu dibagi 100.000 ya, karena 1 km itu 100.000 cm. Seperti di sini 100.000 cm ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Itu adalah sama dengan 16 km. Maka jawaban yang benar adalah C, 16.
Selanjutnya, yang keempat, seorang pekerja bekerja selama 5 hari dalam seminggu. Yang menerima bayaran sebanyak 90.000 per hari kerja dan 30.000 per jam lemburnya. Selama 3 bulan bekerja, yang menerima gaji sebesar 6 juta rupiah. Pertanyaannya, berapakah jumlah jam lemburnya dalam 3 bulan? A. 6 jam, B. 8 jam, C. 12 jam, D. 16 jam, dan E. 20 jam. Kita jawab. Ia menerima 90.000 dalam sehari dan bekerja selama 5 hari seminggu. Artinya dia bekerja 4 kali 5 ya. Jadi 4 minggu, 1 bulan itu ya diasumsikan 4 minggu. Dikali 5 hari berarti dia bekerja selama 20 hari dalam sebulan. Jadi banyak perolehan uang dalam sebulan adalah 90.000 dikali 20 sama dengan 1.800.000 dalam sebulan. Karena bekerja selama 3 bulan berarti gaji yang diperoleh adalah 3 kali 1.800.000 itu sama dengan 5.400.000. Karena dia menerima uang 6 juta berarti sisa dari itu adalah lembur ya. Maka selisih gaji lemburnya adalah 6 juta dikurang 5.400.000 sehingga gaji lemburnya adalah sama dengan 600.000. Nah, kemudian 600.000 itu kita bagi dengan 30.000 karena per hari kerjanya 30.000. Maka 600.000 dibagi 30.000 itu sama dengan 20 jam. Maka jawaban yang benar adalah E, 20 jam. Selanjutnya, nomor yang kelima. Ini termasuk soal HOTS ya. Diketahui umur rata-rata anggota kelas terdiri dari siswa dan guru adalah 15 tahun. Jika umur rata-rata siswa adalah 13 tahun dan umur rata-rata guru adalah 18 tahun, maka berapakah perbandingan untuk umur siswa dan guru? Suka dengan videonya? Like dong. A. 12 banding 13, C. B. 13 banding 12, C. 14 banding 12, D. 12 banding 15, dan E. 15 berbanding 12. Kita jawab. Kita misalkan dulu, X itu adalah jumlah umur siswa ya. Kemudian Y-nya itu adalah jumlah umur guru. Jadi banyaknya siswa itu jumlahkan umurnya sama adalah X. Kemudian banyaknya guru itu dijumlahkan semuanya adalah Y. Ya, seperti itu. Kemudian S itu adalah jumlah siswa. Kemudian G itu adalah jumlah guru. Berarti N itulah jumlah siswa tambah guru. Ya. Kemudian berarti N-nya itu sama dengan S ditambah G. X tambah Y per N sama dengan 15. Artinya jumlah umur siswa ditambah jumlah umur guru itu sama dengan N ya. Ya. N itu adalah jumlah siswa dan guru. Berarti jumlah siswa itu sama dengan S ditambah G. Maka ini bisa ditulis menjadi X tambah Y sama dengan 15N ya. Selanjutnya umur rata-rata siswa itu 13 tahun ya, berarti X jumlah umur siswa itu dibagi dengan S jumlah siswa ya. Ini itu sama dengan 13. Maka X itu sama dengan 13S. Atau bisa jika ditulis X per 13 itu sama dengan S ya. Nah, untuk mencari S-nya. Selanjutnya Y per G itu adalah 18. Artinya ya, jumlah umurnya guru itu dibagi dengan jumlah guru sama dengan 18 rata-ratanya. Atau bisa ditulis menjadi Y sama dengan 18G. Bisa juga ditulis menjadi Y sama dengan per 18 sama dengan G. Ya. Selanjutnya X ditambah Y tadi kan 15 X tambah Y sama dengan 15 dikali N ya. Dimana N tadi itu adalah S tambah G. Maksudnya jumlahnya seluruhnya itu jumlah siswa dan guru. Itu N tadi jumlah siswa dan guru, maka di sini kali 15 kali N itu menjadi 15 dalam kurung S tambah G. Maka 13S yang dari X-nya tadi itu adalah 13S. Kemudian Y-nya itu adalah 18G ya. Itu sama dengan 15 dikali S tambah G. Nah, 13 ditambah 18G sama dengan 15 S tambah G. 15 dalam kurung S tambah G itu sama dengan 13S tambah 18G menjadi 15S ditambah 15G. 15 kali S, 15 kali G. Jadi ini hukum asosiatif perkalian dengan penjumlahan ini. Nah, selanjutnya 18G dikurang 15, jadi yang sama modelnya ya, kita kurang, kemudian 13 ke sebelah menjadi minus, sehingga 18G kurang 15G itu sama dengan 15S kurang 13S.
Atau bisa ditulis menjadi 3G sama dengan 2S. Kemudian 3G sama dengan 2S itu kita ubah menjadi 3 kali Y per 18. Karena G sudah dimisalkan juga tadi, Y per 18. Dan begitu juga S itu sudah dimisalkan menjadi X per 13. Ini menjadi 3 kali 13 ya. 3 kali 13 kali Y sama dengan 2 kali 18 kali X. Jadi ini perkalian silang ya. Atau bisa ditulis menjadi 39Y sama 36X. Sehingga YX per Y itu sama dengan 13 per 12. Jadi X per Y itu sebenarnya sama dengan 39 per 36. Nah, kemudian masing-masing kita bagi 3. Hasilnya adalah 13 per 12. Sehingga perbandingan. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. So, siswa dan guru itu sama dengan 13 banding 12. Jawabannya adalah B, 13 banding 12. Jadilah orang berilmu yang mengilmukan orang lain. Jadilah orang cerdas yang mencerdaskan orang lain. Dan jadilah orang sukses yang mensukseskan orang lain. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.